Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa iwani minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli minhum ajmain wal malaikatil muqarrabin wa hadiyatuna ila hadrati sahibil kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa jami'i ulama'il ta'ala min ulama'il mufassirin wa min ulama'il muhaddisin rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin syaulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Awal daripada ayat ini adalah mengemukakan tentang kecenderungan orang harus bermuara pada dasar wahyu, bukan kecenderungan atas dasar keinginan semata. Jadi tatkala kita berargumen atas dasar agama, maka sumber mutlaknya adalah wahyu, yaitu bermuara kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, bukan berargumentasi berbasis pemikiran secara insani. Summa ja'alnaka, maka terus ngajadikeun kami ceuk Allah ka anjeun ya Muhammad, he Muhammad, ala syari'atin netepan kana hiji syariat, tariqatin tegasna jalan, minal amri tina perkara agama, amin amri dini tegasna tina perkara agama, fattabi mangka kudu nurut anjeun ha kana ieu syariat, wala tattabi jangan ikut kamu ahwa alladzina akan keinginan manusia la ya'lamuna nu teu nyaho kabeh. Tuh kan jelas. Jangan sekali-kali berargumen atas dasar keinginan. Makanya agama itu tidak bisa dimanipulasi. Agama jangan sekali-kali dipolitisasi. Agama itu purenya adalah agama hanya semata-mata untuk mendapatkan dan mencari ridho Allah. Makanya salah besar ketika melakukan politisasi terhadap agama. Yang kedua, tidak boleh dalam menjalankan syariat itu atas dasar kemauan, atas desakan, atas dasar tuntutan orang yang mereka tidak paham. Mereka hanya menggunakan akal semata, kecerdasan intelektual, bukan kecerdasan spiritual. Orang yang bermuara pada kecerdasan spiritual tentu akan mengembalikannya terhadap Al-Quran, sumbernya Al-Quran. Fa'in tanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Quran dulu. Tatkala kita tidak menemukan dasar hukumnya di dalam Al-Quran, baru kita cari di dalam hadis, sunnah Rasul.
tidak ditemukan itu baru ijma, qiyas, ulama yang berperan. Nah, kadang-kala kan banyak orang yang melakukan sesuatu argumen hanya semata-mata atas dasar pemikiran, sehingga menjalankan agama atas dasar pemikiran nggak bisa. Bukan dalam arti agama tidak berkesesuaian dengan pikiran. Ad-din wal aql. Agama itu logis, artinya dapat dipahami oleh akal. Tapi jangan sekali-kali memaksakan apa yang terdapat di dalam akal harus sesuai dengan agama. Kita berargumentasi menjadikan dasar hukum agama, menjadikan dasar hukum yang terdapat di dalam Al-Quran harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam pemikiran. Menjadikan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran harus atas dasar keinginan, itu yang tidak boleh. Justru balik, apa yang menjadi dasar pemikiran dan keinginan harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Sehingga hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran bukan dinomor duakan, muaranya harus kepada Al-Quran. Urusan ibadah kan sumbernya itu ada. Sumber hukumnya adalah Al-Quran, sumber hukumnya adalah hadis, sumber hukumnya adalah ijma, sumber hukumnya adalah dalam pelaksanaannya. Sementara untuk kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bersentuhan dengan urusan ubudiyah. Ubudiyah mau ngambil dari mana? Dari sumber hukum apa? Sekalipun nanti kita akan menemukan dalam prakteknya, dalam pelaksanaannya, dalam implementasi konsep ubudiyah itu ada yang disebut dengan ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh. Tapi semuanya harus bermuara dulu kepada Al-Quran. Harus bermuara dulu dengan Rasul. Sholat harus seperti apa? Sholat itu masuk ke kategori ibadah, berarti masuk kategori ubudiyah. Kalau itu adalah merupakan ubudiyah dan merupakan ibadah, maka sholat tidak bisa atas dasar keinginan, tapi sholat harus atas dasar tuntutan. Rasul mengatakan, "Shollu ra'aitumuni usolli." Seperti apa sholat Rasul? Seperti apa yang terdapat di dalam hadis. Takbir Rasul seperti apa? Bacaan Rasul seperti apa? Kenapa harus ada doa iftitah? Setelah iftitah harus ada Fatihah, harus ada bacaan surah. Kenapa itu hanya ada pada rakaat 1 dan 2, sementara rakaat 3-nya itu tidak ada untuk baca surah? Emang seperti itu konsepnya ta'abbudi? Gak bisa. Di situ akal berperan. Wah, supaya hebat sholatnya, supaya lebih bagus lagi, rakaat ketiga pun aku akan membaca Yasin 1 tamatan. Gak bisa. Bukan keinginan. Muaranya bukan itu keinginan, muaranya bukan semata-mata apa yang ada di dalam benak pemikiran, tapi harus bermuara kepada apa yang terdapat di dalam sumber hukum Islam itu sendiri. Itu baru ubudiyah, ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh tentang sosial kehidupan. Ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ada yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Harus bermuara dulu dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh para alim ulama. Jangan semata-mata gara-gara ini adalah ukhuwah basyariyah kita melakukan kebebasan tanpa batas. Itu kesalahan besar. Bukan keinginan pula yang harus dijadikan sebagai standarisasi. Standar rujukan itu bukan keinginan, dan bukan atas dasar desakan. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu tidak bisa atas dasar desakan, tetapi harus berdasarkan ajaran. Nih ajarannya. Ketika kamu membangun tatanan persaudaraan sesama manusia, ini aturan ini. Quran mengajarkan seperti ini. Nih hadis mengajarkan seperti ini. Nih ulama memberikan contoh seperti ini. Bagaimana membangun ukhuwah basyariyah? Udah jelas. Kenapa sampai Allah mengatakan manusia itu ada nama anas, ada insan, ada basyar, ada adam. Ada apa dengan semua itu? Itu perlu penafsiran. Interpretasinya tidak bisa semata-mata atas dasar keinginan. Interpretasi daripada mana itu pun harus bermuara pada apa yang dikatakan oleh ulama. Paham? Maka sekali lagi, dasar hukum dalam menjalankan konsep ubudiyah
konsep muamalah, munakah, jinayah, rujukan pertama adalah Al-Quranul Karim. Tidak menemukan di dalam Al-Quran, cari di dalam hadis. Pak, tidak ditemukan dalam hadisnya, merenang anak ini hadis arba'in. Ngaji lagi ke Bulugul Maram, nyebut hadisnya, itu yang salah. Cari. Seperti hari ini kita mencari yang cantik, gak ada. Ini yang anak-anak di dia ke kota kan. Iya kan? Anda salah besar mau mencari ikan yang ikannya besar. Dina calubang, mau mungkin aja. Calubang itu bukan ikan besar, bukan. Berniat, impun, paling banter, bogok. Bobotan, ikan tanpa kumis. Oh, tapi ayah nutup kumisan dari bogor, ngarana takoan. Nah, jujur, orang dibalikin jadi takoan. Ini seperti, paham ya? Ada ilmu ada. Kemampuannya sepertinya udah. Kapasitas kita dalam pemahaman ilmu sampai segini, alhamdulillah. Yang lebih tingginya, biar ada ulama yang lebih tinggi. Makanya kenapa di dalam jenjang pendidikan itu ada jenjang, ada strata. Ada strata S1, ada strata 2, ada strata 3. Kesananya ada profesor. Ya karena jenjang. Kita mampunya apa? Kamu nanti kalau suatu saat ditakdirkan terjun ke masyarakat, kamu berkemampuan untuk mengajar orang, menuntut sholat, tuntutlah sholat. Temanmu nuntut sholat, mampunan nuntut ini, tuntut ini. Ya. Mampunan nuntut alif-alifan, udah aman. Nuntut awalinnya kayak Jabar, dan selanjutnya. Mampunya itu. Kumpul di satu tempat, kamu punya rumah. Nah main itu adalah rumah Al-Quran. Dihangatin alif. Al-Quran be, penelate, bawa kenteng soal kan begitu. Di situ dibuat rumah, apa? Rumah Quran. Maksudnya apa? Rumah yang suka dijadikan kajian Al-Quran. Siapa yang mengkajinya? Anak-anak kecil. 4 bulan, 6 bulan. Bulan sudah belajar Al-Quran. Kan tidak mungkin. Kalau satu rumah ada bayi 4 bulan, 80 orang semua sedang ngaji Quran. Bagus kan? Tidak mungkin. Nanti usia 9 bulan sudah semua. Tamatan rumah Quran. Bukan? Jadi jangan terlalu ideal. Aku enggak. Sekemampuan ala qadri ukuli. Sekemampuan kita aja. Setarakan. Yang tingginya bagian orang. Kita mampu ngajar jurumiyah, ya jurumiyah. Albiahnya bagian orang. Ya kan? Bagi-bagi tugas. Alpama belum pernah jual jamu. Betul. Saya toko emas tidak pernah jual paku. Iya. Yang ramai-ramai segala ada itu namanya toko kelontongan. Jadi kalau kiai serba diaji, itu namanya kiai kelontongan. Jadi kiai serba ada, serba bisa. Kita ya udah. Kamu misalnya nanti ngajar Quran, alhamdulillah.
tajwidnya kita ajar, tahsinnya kita ajar. Bagaimana mentahsin Al-Quran? Gak bisa dengan lagam dikiroatkan, ya gak apa-apa. Ini terdengar kadangnya. Iya kan? Jangan terlalu maksa. Makanya ada strata. Kamu S1 ngajar SD, S2 ngajar SLA, S3 ngajar S1, S2 diajarnya oleh profesor, S3 diajar oleh profesor, dua profesor. Botak diharap di botak. Saking pinter, tetapi bukan dalam arti orang botak berarti pintar. Jadi masih yang botak pintar. Yang rata-rata lu pintar botak. Baik. Di ibadati ghairillahi, dalam ibadah kasalian Allah, innahum sanyanya jalma-jalma lam yugnu mual bisa nolak, ya depamu mual bisa nolak angka dianjeun minallahi tina siksana Allah, min adabihi tina siksana Allah, syai'an kana hiji perkara. Wa innal dhalimina sanyanya anu dhalim al kafirina jalma-jalma anu kafir, ba'duhum sawarehna dhalimin awliya ubadin eta nulungan kasawarehna deui. Wallahu ari Allah, wallahu jeung ari Allah waliyun eta anu nulungan al muttaqina ka jalma-jalma anu takwa, al mukminina ka jalma-jalma anu mukmin. Hadal Qur'anu ari Al-Qur'an basairun eta pirang-pirang basair. Basair itu peneropong, eker linasi pikeun jalma-jalma, ma'alimun sebagai alat pendeteksi, ya tabassoruna yang melihat jalma-jalma bihaku basair bil ahkami dina pirang-pirang hukum, wal hudud dan batas-batasan agama, wahudan dan jadi petunjuk, warahmatun jeung jadi rahmat, liqaumin pikeun kaum yuqinun anu ngayakinkeun ieu kaum bil ba'si kalawan ba'as. Coba Allah mengatakan, pertama tadi ayat pertama menekankan ketika kita menjalankan apapun harus berpedoman pada syariat yang telah ditetapkan, sehingga Allah pun menekankan kepada baginda Rasul, aku jadikan syariat dari urusan agama jalan untuk menggapai keridhaanku dengan apa yang kau bawakan, bukan harus mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka yang tidak tahu. Yang kedua, innahum la yughnuna anka minallahi syai'an. Apa maksud daripada ayat ini? Mereka-mereka yang tidak memiliki dasar keilmuan, mereka-mereka yang tidak memiliki dasar pemahaman dalam urusan agama, lam yughnu anka minallah, tidak sedikit pun akan bisa menolak terhadap siksanya Allah. Kenapa? Karena mereka sesama dolim, sesama kafir akan saling membantu. Allah katakan, wa innal dhalimina ba'duhum awliya'u ba'din. Orang dolim dengan orang dolim akan saling tolong menolong. Orang kafir dengan orang kafir akan saling tolong menolong. Berarti kalau seandainya orang kafir dan orang kafir bisa saling tolong menolong, orang dolim dengan orang dolim bisa saling tolong menolong, kenapa kita yang justru seorang muslim? Kenapa kita justru seorang yang sudah masuk kategori mukmin? Kenapa tidak saling menolong? Padahal Allah menegaskan jelas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Muslim akhul muslim. Kenapa? Jangan takut tatkala kita tidak mendapatkan pertolongan dari manusia. Mengapa? Wallahu waliyul muttaqin. Karena Allah yang akan menjadi penolong utama orang-orang yang takwa.
Tapi syaratnya adalah tanggal dulu baru mendapatkan pertolongan. Kita kan tidak begitu. Kadang-kadang bukan kerja dulu yang kita lakukan, tapi upah. Prasyarat dulu, proses dulu, baru hasil. Input, proses, output. Jangan berpikir tentang output. Proses belakang itu kesalahan besar. Jangan berpikir tentang laku, mandi dulu, dandan dulu, berpenampilan dulu, ganteng dulu, hilangkan dulu bau untuk konek. Baju belel, otak bodoh, lakukan tuh baik-baiknya. Ya outputnya adalah dilihat orang, dilirik orang. Jangan dulu berpikir tentang bagaimana ini bisa dipasarkan. Jangan dulu berpikir tentang marketing, tapi bagaimana berpikir tentang produksi. Nanti dulu marketing itu. Kuantitatif daripada produksi setelah melihat marketing, pemasaran. Produk dulu. Bagaimana produk itu bisa handal? Kenapa ulama-ulama dulu mencetak pesantren, mencetak santri di pondok-pondok pesantren, hampir semua jadi ulama? Kenapa? Karena beliau itu adalah hanya mengandalkan tentang produk. Kita kadang-kadang bukan produk yang dipikirkan, tapi marketing, output. Ini produk dulu yang harus kita pikirkan. Bagaimana produk ini bisa betul-betul berkualitas. Untuk meningkatkan dan menjadikan produk yang berkualitas, satu syarat adalah kontrol quality. Diawasi itu produk. Bagaimana ketika membuat santri ingin menjadi produk yang bagus, bagaimana proses ngajinya, bagaimana proses akhlaknya, bagaimana proses ibadahnya, bagaimana proses untuk membangun dengan konsep ta'in ala tanalul ilma illa ada enggak? Itu syarat daripada proses. Nanti dulu, jangan dulu tentang marketing, jangan berpikir pasar. Ketika produk kita sudah handal, ketika produk kita sudah bagus, ketika produk kita sudah bisa dipasarkan dengan baik, kita rasakan oleh diri sendiri. Ini kue ini enak gak sih? Asaan kusoranya hasil yang bolong mah cungkat. Rasa bau bentuk gak indah. Coba kemasan jelek, rasa dengenan, aromanya kelek. Tiba-tiba muncul dipasarkan, nyaman itu nggak lihat. Tapi ayah lu bau laku, justru lakunya itu karena bau. Nawan tarasi. Salah kalau tarasi itu bau tarasi, udah doang. Laku sampai tarasi. Sama bau. Jadi hati-hati dengan yang bau ya. Tapi ingat, yang bau itu biasanya tidak banyak, sedikit tapi menyebar. Dan dia biasanya bisa di titik lahirkan aroma yang sama dengan apa itu? Tarasi. Allah yang akan membantu al-mutakin. Mutakin dijamin, mukminin dijamin akan Allah bantu. Kalau seandainya pertolongannya datang dari Allah, Masya Allah, protes apa yang akan kita berikan? Usul apa lagi kalau Allah sudah memberikan bantuan pertolongan? Allah yang mengatur, yang punya kebahagiaan Allah, yang punya kesehatan Allah,
Yang punya penyakit aneh. Allah Akbar. Yang punya kebahagiaan, punya kasusan maneh. Nu indah Allah. Gore patut maneh. Ya, kalau Allah yang sudah menentukan kamu jodohnya siapa yang bisa tahu? Kamu kutempatkan di situ dan bermanfaat bagi kehidupan manusia lain, siapa yang bisa tahu? Gak bisa diprediksi. Sudah diajari sama. Allah sudah menghendaki takdir Allah seperti itu. Dan kita takdir, hanya kan takdir itu ada upaya secara manusia. Kita cuma bisa usaha, berdoa, analisa. Usaha, ngaji, berdoa, sholat, wirid, dan yang lain. Terakhir, analisa apa kira-kira untuk kelayakan hidupku ini. Buang dengan bergaya material. Jangan kalkulasi duniawi. Hilangkan kalkulasi dunia. Mari kita berbisnis dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin tu'minuna. Selesai. Orang kalau sudah kalkulasinya dunia, waduh, sengsara. Kalkulasi dunia. Orang kalkulasinya cinta semata-mata dunia, sengsara. Tapi sengsara tidak bisa terjadi pada seseorang kalau dia justru cintanya karena Allah. Jadi yang dimaksud dengan sengsara, aku sengsara. Oh, sengsara karena cinta dunia. Coba kalau cinta agama, gak ada ulama yang sengsara. Coba lihat kiai-kiai, para pimpinan pondok pesantren, para ulama-ulama yang ikhlas menyebarkan agama Allah, gak ada yang sengsara. Baik segi kehidupan materinya, kehidupan secara esensinya, kehidupan secara apapun, mereka itu bahagia. Pasti bahagia. Dijamin tentang surga dan surga. Membantu agama Allah bantu. Tadi hadal Quran basairul linnas. Quran ini kata Allah akan menjadi basairun linnas, alat ukur basair, keker, peneropong. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak, yang kecil supaya jadi gede, itu namanya mikroskop, tempok. Oh jelas, gusti eta cileus sende gunung. Toong. Naon itu teh ngadungkuk hideung. Ngadaplok hideung. Pak Sultan itu ngadaplok hideung. Oh, sayang sieun. Pak Jena itu pasti inyuk. Reptil itu bangkai. Itu namanya oleh Al-Quran itu bisa dilihat. Dipandang siapa wanita soleh menurut Quran, siapa wanita-wanita ifah menurut Quran, siapa ibadur rahman menurut Quran. Quran itu sudah jelas. Quran
Quran sudah menjelaskan. Nih, kalau Anda ingin tahu muttaqin, siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima. Siapa muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Siapa muttaqin dan sebagainya. Quran sudah sebagai basuh diteropong. Bayangkan. Jadi Quran itu di dalamnya terdapat kajian yang sangat visioner sekali. Bukan hanya berpikir tentang hari ini yang dikaji oleh Quran. Makanya ketika kita kembalikan kepada Al-Quran terjawablah semuanya. Hanya Quran butuh ditafsirkan. Kita tidak perlu repot-repot menjadi penafsir. Sudah ada ulama yang menafsirkan Quran. Iya. Masya Allah, maca tafsir dari hesek, kau mau jadi mufasir? Pesantren 2 poe jadi mufasir. Pesantren kajian Google, tiba-tiba mengaku ulama jadi mufasir. Masya Allah. Ya supaya kamu tetap gampang. Tentang ilmu Allah. Kakak sore tadi mau dibahas tentang sholat. Tambah ke tauhid. Penting bere tafsir. Isu bere hadis. Mulut sudah. Dan kenapa lain nempel boleh. Terus. Nam sabab salah toriko. Kenapa kesulitan ilmu didapat? Karena salah toriko kita adalah bablas angin. Tolak angin. Ngadengi langsung keluar nanya. Ngaji jadi santri keluar di majelis lengit nilai santri. Iya. Itu yang salah. Tidak mempertahankan eksistensi sehari-hari. Itu mic, dimanapun mic bersuara pasti mic. Dimanapun bunyi bersuara pasti oe. Betul. Kadang-kala manusia di sini sedang jadi santri, di sini lain lagi. Sejadah di masjid, alam jadah di luar masjid. Itu yang tidak komit. Dan kala suara monyet di mana-mana suaranya pasti sama. Mana yang monyet aku kuku dulu? Hayam pasti kuku dulu. Ya kalaupun beda langgam itu tergantung daerah. Hayam sayur kuku dulu. Bayati. Datang suara yang jampang. Lain Bayati, Opaki. Dulu. Ma'alimu yatabassaruna biha bil ahkam wal hudud. Penentuan segala hukum, penentuan segala batas-batas agama ditentukan oleh Al-Qur'anul Karim. Bukan atas dasar keinginan, tapi atas dasar Al-Qur'anul Karim. Fungsi selanjutnya daripada Al-Qur'an adalah wahdah, menjadi petunjuk. Fungsi selanjutnya Al-Qur'an menjadi rahmatan. Bagi siapa itu? Liqaumin yuqinu. Liqaumin yuqinu. Quran berfungsi sebagai basoir. Quran berfungsi sebagai huda. Quran berfungsi sebagai rahmat. Apabila Quran tersebut diterima oleh orang-orang yuqinu. Mereka yang memiliki integritas yang tinggi, keyakinan yang tinggi terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Mereka siapa? Orang-orang yang beriman.
hukum Islam di kompetisi. شكرا يا ربي شكرا